Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadiratnya pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara, ada banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kalau kita mau menghitungnya, kita tidak akan bisa menghitungnya secara rinci. Itu disebutkan dalam dua ayat dalam Al-Quran. Yang satu dalam surat Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak mengihsoknya, tidak bisa menghitung secara detail, rinci itu nggak bisa. Mungkin bisa disebut-sebut, tapi tidak bisa dipahami secara rinci, dihitung secara rinci. Kita sehari semalam saja itu bernafas kurang lebih 24.000 kali nafas, tarikan nafas. Itu hanya dari sisi bernafas saja, belum denyut nadi, belum fungsi ginjal, belum fungsi liver, dan seterusnya dan seterusnya. Yang menarik, ayat di surat Ibrahim itu ditutup dengan penutup yang menjadi perhatian kita semua. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu banyak yang zalim, yang aniaya, kafar, dan juga ingkar, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, ini yang ada dalam surat Ibrahim. Kemudian redaksi yang hampir sama itu disebutkan dalam surat An-Nahl. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha juga ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berupaya untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya dengan detail, dengan rinci. Yang menarik, ayat yang di surat An-Nahl ini ditutup dengan penutup yang berbeda dengan penutup yang tadi di surat Ibrahim. Penutupnya apa? Di situ Allah berfirman, Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau nikmat Allah, ya Allah berikan nikmat yang luar biasa banyaknya itu kepada kita. Dan kebanyakan kita itu zalum, kafar. Banyak yang aniaya, banyak yang kufur, banyak yang mengingkari, banyak yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Tapi meskipun demikian, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak sekali orang yang ingkar dengan nikmat Allah. Kita nggak bersyukur sama Allah, tapi Allah tetap berikan nikmatnya kepada kita. Bayangkan kalau Allah itu bukan Ghafur, bukan Rahim. Ya. Allah balas semua pengingkaran kita terhadap nikmatnya. Allah balas semua kekufuran kita atas nikmatnya. Itu kira-kira kita masih ada di sini nggak Pak? Ya. Ini luar biasa ya. Ada dua ayat yang bunyinya sama, ditutup dengan penutup yang berbeda. Kalau yang surat Ibrahim tadi ayatnya 34 Pak ya? 34. Yang An-Nahl 17, 18 atau 14, saya lupa itu ya. Coba bisa dicek yang bawa ini bawa aplikasi. Itu di surat An-Nahl ya, itu ditutup dengan Innallaha ghafurur rahim. Ini luar biasa sekali. Dua ayat ini kalau kita tadabburi ya, kita renungi betapa ada satu posisi yang asimetris ya. Yang satu di sisi manusianya banyak yang kufur, banyak zalim. Di sisi Allah Subhanahu wa taala Dia Ghafurun Rahim, Masya Allah ya. Makanya kalau kita ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita bisa hadir di majelis seperti ini, itu sebuah sikap yang sangat perlu kita berikan perhatian. 18 ya, betul ya. Al-Nahl surat ayat 18 ya. Nah, baik para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pagi hari ini insyaallah akan melanjutkan kajian kitab
Bulughul Maram. Dan kita pagi hari ini insya Allah sudah akan memasuki bab yang baru, yaitu bab qada'il hajah. Bab tentang menunaikan hajat kita, yaitu maksudnya adalah hadas kecil maupun hadas yang besar, menunaikan hajat kecil maupun hajat besar. Atau dalam beberapa naskah kitab Bulughul Maram sebagian menyebutnya bab adabi qada'il hajah. Babu adabi qada'il hajah, atau bab menerangkan tentang etika, tata cara, aturan-aturan mengenai buang hajat. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung saja baca hadisnya satu persatu. Hadis yang pertama, an Anasin ibni Malikin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala'a wada'a khatamahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kebiasaan beliau idza dakhalal khala'a, kalau beliau masuk ke toilet, masuk ke tempat yang dikhususkan untuk menyepi, untuk menyepi maksudnya untuk buang hajat, beliau wada'a khatamahu, melepas dan meletakkan cincinnya. Jadi menurut riwayat ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau masuk ke toilet, masuk ke tempat yang memang dikhususkan untuk buang hajat, beliau senantiasa melepas cincin dan meletakkannya, tidak membawanya serta atau memakainya serta ke dalam toilet. Hadis ini akhrajahul arba'atu, dikeluarkan oleh imam yang empat. Maksudnya imam yang empat ini, kalau Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah itu menyebut al-arba'ah, itu maksudnya adalah ashabus sunan, empat imam yang punya kitab sunan, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, kemudian Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Wa huwa ma'lulun, tetapi hadis ini adalah hadis yang ma'lul, yang ada cacatnya. Nanti untuk mengenai cacatnya hadis ini tidak kita bahas, ada pembahasan cukup panjang mengenai mengapa hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang punya cacat. Ini pembahasannya orang-orang yang belajar ilmu hadis, tapi kita tidak akan membahasnya. Kita cukup membahas isinya saja. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu biasa memakai cincin. Cincin beliau itu terbuat dari perak, dalam sebuah riwayat disebutkan ya. Di mata dari cincin itu ada tulisan 3 baris. Yang pertama Muhammadun, itu ada di paling bawah. Kemudian Rasulun di baris kedua, dan Allah di baris yang atas. Jadi tertulis Muhammadun Rasulullah. Tapi cara nulisnya itu Muhammadnya di bawah, kemudian Rasulnya di tengah, dan Allah di paling atas. Dan cincin itu dibuat oleh Rasulullah SAW. Maksudnya beliau meminta untuk dibuatkan dengan tujuan sebagai stempel, karena dalam persuratan beliau kepada pihak-pihak yang di luar komunitas Madinah, beliau banyak memberikan surat-surat dakwah kepada komunitas lain, bangsa kelompok lain di luar Madinah. Itu sebagiannya memang memerlukan stempel. Kalau menurut riwayat itu karena kebanyakan orang ajam yang non Arab itu mereka tidak mau menerima surat kalau tidak ada stempelnya. Makanya dibuatkanlah untuk Rasulullah SAW cincin yang tertulis Muhammad Rasulullah. Ada 3 baris. Dan ini juga tampaknya diikuti oleh beberapa negara Arab. Saya itu melihat kalau Raja Salman itu pakai cincin juga, yang kayaknya itu sebagai stempel juga. Jadi orang tidak bisa nyetempel kecuali dia. Kalau ada keputusan-keputusan penting itu harus ada bukti itu. Karena
Kalau stempel yang biasa itu bisa dipalsu oleh siapapun, ya. Tapi kalau ini harus di tangan yang memiliki, tidak boleh lepas dari dia. Nah, Rasulullah SAW itu biasa memakai cincin, itu menurut satu riwayat beliau memakai di kanan, ya, di tangan sebelah kanan, di jari kelingking. Tapi ada banyak riwayat yang sabit juga, riwayat yang sah juga, beliau memakainya sebelah kiri. Makanya kalau dalam mazhab fikih, kalau kita baca itu mazhab Syafi'i itu cenderung mengatakan sunnahnya itu memakai cincin di kelingking yang sebelah kanan. Tapi dalam mazhab Hambali dan mazhab Maliki itu justru disunahkannya di sebelah kiri. Jadi hadis-hadisnya ada yang menyebutkan Nabi memakai di sebelah kanan, ada yang hadis-hadis yang menyebutnya Nabi memakainya di sebelah kiri. Bagi mereka yang menyatakan bahwa hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Nabi memakainya di tangan sebelah kiri dan itu lebih kuat, lebih sahih, maka mereka mengambil kesimpulan hukum yang disunahkan di sebelah kiri. Dan Nabi memakainya di jari kelingking. Nah, ada larangan kita memakai cincin itu di jari tengah maupun jari telunjuk. Itu ada larangannya. Makanya para ulama ada yang menyebutnya haram memakai cincin di jari tengah atau jari telunjuk. Namun sebagian yang lain menyatakan itu hanya makruh tanzih namanya, bukan makruh tahrim. Jadi dilarang tapi sifatnya hanya tidak disukai saja, tidak sampai kepada batas haram. Jadi kalau kita memakai cincin, kalau mau seperti Nabi itu ada di jari kelingking, boleh milih, boleh di kanan maupun di kiri. Karena memang hadis-hadisnya ada yang menyebutkan Nabi memakai di kanan, ada yang menyebut Nabi di kiri, tapi di jari kelingking. Dan boleh juga di jari manis, tidak ada larangan. Di jari manis ya, jari yang kedua dari sampingnya jari kelingking. Itu ya, itu sekilas tentang tata cara memakai cincin. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya. Nah hadis ini meskipun hadisnya itu hadis maklul, hadis yang ada ilahnya, ada cacatnya, itu para ulama kemudian menyatakan ya, bahwasanya dari hadis ini itu dipahami bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa meletakkan cincinnya ketika beliau masuk ke dalam toilet, ke dalam ruangan atau tempat yang biasa dipakai untuk buang air, ya, itu menunjukkan bahwasanya tidak disukainya kita masuk ke dalam toilet, masuk ke tempat yang biasa dipakai untuk buang air itu dengan membawa serta sesuatu yang bertuliskan lafzul jalalah, lafaz Allah Subhanahu wa taala, atau ayat-ayat suci Al-Qur'an atau zikir dan lainnya. Karena apa? Karena tadi cincin Rasulullah itu memang ada tulisannya yaitu Muhammadun Rasulullah. Nah, tentang cincin ini mungkin perlu sedikit kami ceritakan ya, bahwa cincin itu setelah Rasulullah wafat itu diwariskan kepada Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar wafat diwariskan lagi kepada Umar. Umar wafat diwariskan lagi kepada Utsman. Nah, ketika zaman Utsman, beliau setelah beberapa lama memakai itu pernah beliau bermain-main dengan cincin itu. Ya mungkin sambil merenung atau sambil apa gitu. Mungkin megang-megang atau lihat-lihat, tiba-tiba cincin jatuh ke dalam satu sumur. Dalam sumur 3 hari itu sumur itu kemudian dikuras, tapi ternyata cincin itu tidak ditemukan lagi. Jadi setelah zaman Utsman, cincin Nabi itu tidak ada lagi, hilang. Wallahu a'lam kemana. Itu ada disebutkan riwayatnya ya. Nah, cincin yang ada sekarang, yang ada di Museum Topkapi di Turki, itu hanya replikanya saja. Ya, jadi kalau kita mungkin ada yang pernah lihat gambar atau video cincinnya Nabi di Topkapi Museum di Turki, itu hanya replikanya saja karena cincin yang asli itu sudah hilang di zaman Utsman radhiyallahu anhu. Itu di sumur namanya Bi'ru Aris ya, sumur Aris di Madinah. Ini. Nah, kembali kepada isi hadis ini ya. Yang pertama ya, hadis ini menjadi dalil bagi para ulama mengenai dilarangnya kita membawa serta tulisan yang berisi lafzul jalalah ya, lafaz
yang memuat lafaz Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat suci Al-Qur'an ke dalam toilet atau tempat yang biasa dipakai untuk buang air. Mengapa? Meskipun hadis ini hadis maklul, hadis yang ada cacatnya, hadis ini hadis lemah, karena itu sejalan dengan hadis-hadis lain yang memiliki makna serupa. Ya. Keharusan kita untuk menghormati lafzul jalalah, menghormati ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, mayoritas ulama itu berpendapat bahwasanya tingkat dilarangnya kita membawa serta tulisan lafzul jalalah atau lafaz Al-Quran, kalimat yang mengandung Al-Quran ke dalam toilet itu sebatas kepada makruh saja, bukan yang haram. Ini pendapat mayoritas para ulama. Ya. Tetapi ada juga yang berpendapat keharamannya. Jadi ada sebagian ulama yang mengharamkan betul kita membawa tulisan ayat atau lafzul jalalah ya, yang berisi tulisan Al-Quran ke dalam toilet, itu sampai haram. Tapi mayoritas ulama mengatakan itu sebatas makruh. Karena ada satu kaidah ya dalam ilmu usul fikih itu yang banyak dipakai oleh para ulama, kalau ada satu hadis atau dalil yang hadisnya ini tidak sahih ya, maka kalaupun dia isinya itu larangan, larangannya tidak bisa dibawa kepada keharaman. Karena apa? Karena keabsahan hadis ini tidak terverifikasi secara meyakinkan, sehingga isinya, muatannya tidak bisa juga dibawa kepada satu muatan yang meyakinkan. Makanya isinya itu dibawa kepada makruh saja. Ini pendapat mayoritas para ulama ya. Tetapi ya, kasus seperti ini itu menurut para ulama hanya dianjurkan ketika kita memang memiliki satu situasi yang kita mudah untuk tidak membawa serta tulisan itu. Kalau dalam keadaan di mana kita mengalami kesulitan, misalnya kita membawa satu buku atau kitab berisi di situ banyak ayat Al-Qur'an, hadis, ayat-ayat, atau tas misalnya. Tas kita itu ada ayat ada cincin, ada kitab, macam-macam. Kalau kita taruh di luar, tidak ada yang bisa menjaga, tidak ada yang meyakinkan bahwa itu akan aman, maka para ulama menyatakan boleh baginya untuk membawa serta tulisan itu ke dalam toilet. Makanya di sini disebutkan wahada intayassara, kewajiban tadi atau keharusan. Ya, meskipun tadi keharusannya ada yang menyebutkan hanya sebatas sunnah atau makruh untuk membawa tulisan itu ke dalam toilet ya. Itu wa in tayassara, itu dilakukan kalau memang itu mudah baginya untuk melakukan itu, untuk meninggalkan yang tadi ya, cincin atau apapun yang ada tulisannya lafzul jalal atau ayat itu, in tayassara, kalau itu mudah dilakukan. Fa in khafa ala ma ma'ahu an yusraqa ya. Kalau dia khawatir apa yang dia bawa itu mungkin bisa dicuri sama orang. Au tatiru bihirriyah, kalau dia membawa kertas isinya ayat-ayat misalnya, dia takut kalau dia masuk ditaruh di luar akan terbang di bawah angin misalnya. Au yansahu, atau dia takut lupa, fala karohata, maka tidak ada kemakruhan, tidak ada larangan untuk membawanya serta ke dalam toilet itu. Ya, ini hal pertama yang bisa diambil dari hadis yang pertama ini. Nah, bagaimana kalau kalau dia masuk ke tempat yang aslinya bukan toilet, kan ini kalau idza dakhalal khala. Kalau dia masuk ke tempat yang biasa dipakai untuk buang air, buang hajat. Kalau misalnya dia buang hajatnya di lapangan dalam satu safar misalnya, kemudian tiba-tiba kebelet harus ke satu tempat yang itu bukan tempat yang biasa dia pakai. Ya berarti dia melepasnya sebelum dia menunaikan hajatnya itu. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, wa anhu, dan juga diriwayatkan dari perawi yang sama daripada perawi di hadis yang pertama tadi ya, yaitu sahabat Anas bin Malik.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa idza dakhalal khala'a, jika beliau memasuki tempat yang biasa dipakai untuk buang hajat, qala, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minal khubuthi, dari khubuth, wal khaba'ith, dan khaba'ith. Kata khubuth ini bisa dimaknai dengan dua makna ya. Kalau kita membacanya al khubuth ya, baknya itu di dhammah, itu artinya jamak dari al khabith, yaitu setan laki-laki atau setan jantan. Sedangkan al khabith, al khaba'ith itu jamak dari khabithah, yaitu setan betina atau setan perempuan. Tapi kalau kita membacanya minal khubuthi, ya, a'udzubika minal khubuthi. Al khubuth itu artinya asyar, keburukan. Jadi kalau kita membacanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi, artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan jantan dan setan betina. Kita sebutnya jantan dan betina aja itu setan ya. Kita nggak perlu sebut laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kita membacanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan, wal khabaithi, dan makhluk-makhluk yang membawa keburukan itu. Jadi gitu, cara memaknainya seperti itu. Kalau tadi al khubus itu artinya setan laki-laki, setan jantan, wal khabaithi, dan setan betina. Nah, hadis ini akhrajahu sab'atu, dikeluarkan oleh imam hadis yang 7. Ini maksudnya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ini ya. Nah, hadis ini menjadi dalil disyariatkannya kita berdoa ketika mau memasuki tempat yang biasa digunakan untuk buang hajat. Ini. Doanya seperti itu ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini juga sama. Kalau di sini disebutkan bahwa Rasulullah kalau masuk ke dalam toilet, dalam tempat yang biasa dipakai untuk buang air, bagaimana kalau kita itu datang ke suatu tempat yang memang tempat itu aslinya bukan tempat yang biasa digunakan untuk buang air? Itu kapan kita baca doa? Itu kalau para ulama kemudian mengambil beristihad, ya doa itu dibaca ketika dia sudah mulai menyiapkan diri mau buang air itu. Misalnya kita tadi dalam safar, kemudian di tengah jalan kebelet, nggak ada tempat untuk buang air, nggak ada toilet, kita lari di balik gundukan batu atau apa. Itu kita ketika sudah mulai melepas baju kita atau menyingsingkan baju kita, itu kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan jantan dan setan betina, atau ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan dan makhluk-makhluk yang membawa keburukan itu. Ini. Nah, dalam beberapa riwayat lain itu disebutkan doa ini dimulai dengan basmalah. Jadi kalau dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Bulughul Maram ini, itu tidak ada bismillahnya, hanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tetapi dalam riwayat lain itu disebutkan hadis ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, idza dakhaltum al khala'a, kalau kalian mau masuk ke dalam toilet, tempat buang air, fakulu, maka katakanlah bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, ini. Tapi hadis ini diperdebatkan keabsahannya. Bagi yang menganggapnya itu bisa dijadikan hujjah, ya mereka akan berdoa itu bismillah a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith, atau Allahumma inni, bismillah Allahumma inni a'udzubika
minal khubuthi wal khaba'ith. Itu ada beberapa riwayat ya. Ada yang bismillahi a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith. Ada riwayat yang menyebutkan bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini hadis-hadis mengenai doa sebelum masuk ke dalam toilet atau tempat yang dikhususkan untuk buang air. Ada riwayat lain juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda ya. Qala, beliau bersabda, satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhum al-khala'a ayyaqula bismillah. Tabir atau penutup yang menghalangi matanya jin dengan auratnya anak-anak Adam itu adalah idza dakhala ahaduhum al-khala'a, kalau mereka masuk ke dalam toilet, ke dalam WC, ayyaqula bismillah, agar dia mengucapkan bismillah. Ini hadisnya juga diperdebatkan, sebagian mendhaifkan, namun ada yang menyatakannya hadisnya hadis hasan. Ini. Jadi dengan demikian ya, kita diberikan pilihan ini, mau membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith boleh, atau langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith juga boleh ya. Karena memang hadis-hadisnya ada ya. Meskipun sebagian hadisnya khususnya yang terkait dengan tambahan bismillahnya itu hadisnya diperdebatkan kesahihannya. Ini. Nah, hadis ini juga bisa menjadi dalil ya bahwasanya tempat-tempat yang dipenuhi dengan najis, yang kotor ya, itu menjadi tempat yang disukai oleh setan. Karena itu kita dimintakan untuk berlindung kepada Allah dari mereka. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil ya pentingnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan ya. Jadi kalau kita tahu ada tempat-tempat yang diduga kuat menjadi tempatnya jin, tempatnya setan, ya, tempat-tempat yang kotor atau yang menurut orang itu kita baca doa saja, minta perlindungan kepada Allah. Kita mintanya kepada Allah ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu. Sebelum kita lanjut hadis ketiga, ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, pandangan, silakan. Kalau nggak ada, saya minum dulu. Ya, silakan Pak. Ya, tidak ada. Ya, tidak dilanjut. Ar-Rahmanir Rahim tidak disebutkan dalam riwayat itu ya. Hanya bismillah. Allahumma inni a'udzubika atau bismillah a'udzubika bisa atau Allahumma a'udzubillah ya. Bismillah a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith. Atau bismillah Allahumma inni a'udzubika, itu juga bisa ya. Bisa dengan 3 kalimat itu. Yang lain? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ya. Hadis yang ketiga, wa anhu. Lagi-lagi hadis ini riwayat oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini meriwayatkan termasuk minal mukatsirin ya, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena beliau banyak hidup bersama Rasulullah SAW, membantu sebagai asisten Rasulullah SAW. Wa anhu, dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasanya pernah suatu ketika beliau masuk ke dalam toilet, masuk ke tempat yang dikhususkan untuk buang hajat. Fa ahmilu ana, maka aku membawakan untuknya wahulamun nahwi, dan juga seorang anak kecil juga yang seusia denganku, idawatan min ma'in, satu wadah air, satu wadah yang berisi air, ember lah kurang lebih kalau dalam kita ya, dalam budaya kita. Wa anazatan, dan satu tombak kecil. Fayastanji bil ma'i, maka beliau kemudian beristinja, membersihkan diri setelah buang air itu dengan air yang tadinya dibawakan oleh Anas bin Malik beserta seorang anak lain yang seusia dengan beliau, yang di sini tidak disebutkan siapa. Ini ya, al haditsu muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini itu oleh para ulama dijadikan dalil ya,
dibolehkannya kita beristinja hanya dengan air. Ya. Jadi hadis ini tadi ya menyebutkan bahwasanya Anas bin Malik bersama dengan satu anak yang lain yang seusia dengan beliau, Gulamun Nahwi, pernah membawakan seember air ya atau segayung air ya, tempat yang wadah berisi air beserta satu tumbak ya, kecil ketika Rasulullah SAW masuk untuk buang hajat di tempat yang dikhususkan untuk buang hajat itu. Kemudian Rasulullah SAW beristinja, membersihkan diri dari hadis itu dengan air tadi. Nah, hadis ini sekali lagi menjadi dalil dibolehkannya kita beristinja hanya dengan air. Meskipun demikian, ada sebagian ulama yang menyatakan makruh beristinja hanya dengan air. Mereka beralasan dengan apa? Alasan mereka karena kalau kita beristinja dengan air, itu berarti tangan kita secara otomatis akan bersentuhan langsung dengan najis yang baru kita buang. Jadi kalau pakai air kan harus pakai tangan, ya kan? Nah, itu menurut sebagian para ulama hal itu tidak disukai. Maka mereka mengatakan makruh hukumnya kalau kita beristinja hanya dengan air saja. Maunya para ulama yang berpendapat seperti itu sunnahnya adalah kita mulai dengan benda keras selain air, misalnya dengan batu, dengan kayu, dengan tisu, atau benda-benda lainnya. Jadi bersihkan dulu, ya, sehingga itu najisnya kita buang dulu dengan benda lain, ya, tidak langsung tangan kita menyentuh najis itu, baru kita bilas dengan air. Itu ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Namun mayoritas para ulama di antara yang menyatakan makruhnya tadi itu adalah di antaranya adalah para sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Zubair ya. Dan beberapa ulama yang datang setelahnya itu berpendapat seperti itu. Ya, makruh istinja langsung dengan air. Tapi dengan hadis ini mayoritas ulama menyatakan tidak demikian, tidak makruh karena Rasulullah SAW saja pernah melakukan istinja langsung dengan air tanpa dengan batu atau benda padat yang lainnya dulu. Ini. Jadi yang rajih itu ya boleh sebagaimana yang mungkin dilakukan oleh kebanyakan orang Indonesia khususnya pada zaman ini, yaitu mereka beristinja langsung dengan air. Artinya fisik kita, tangan kita itu langsung bersentuhan dengan najis yang kita buang itu. Dan itu tidak apa-apa selama kita kemudian membersihkannya dengan baik. Ini. Hadis ini juga menjadi dalil ya ala annahu yang bagi lil muslimi an yasta'idza bi tuhurihi atau bi tahurihi inda qada'i hajatihi. Hadis ini juga menjadi dalil ya dianjurkannya seorang muslim itu menyiapkan diri untuk alat membersihkan dari dari najis yang dia buang itu sebelum dia melaksanakannya ya, karena itu akan membantu dia untuk memudahkan membersihkan najisnya itu. Jadi Rasulullah sebelum masuk ke toilet, ke WC itu sudah minta dibawakan dulu air dan seember air tadi untuk digunakan sebagai istinja. Ini. Hadis ini juga menjadi dalil fadilatu Anas radhiyallahu anhu haitsu tasyarrafa bi khidmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menjadi dalil fadilah keutamaan Anas yang beliau itu biasa bertugas sebagai asisten membantu khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Nah, bagaimana tadi hubungannya dengan tombak tadi? Ya. Tombak tadi itu menurut para ulama itu disebutkan di situ karena memang Rasulullah itu biasanya setelah wudu beliau pasti sholat. Jadi kalaupun nggak bertepatan dengan sholat fardu, ya beliau akan sholat sunnah wudu. Dan kalau itu tempatnya di tempat yang terbuka, beliau akan pasang tombak itu sebagai sutroh. Ya. Beliau tanam itu tombaknya di tanah sehingga itu akan beliau jadikan sebagai sutroh. Makanya beliau di hadis ini disebutkan beliau minta didatangkan seember atau sewadah air dengan tombak karena setelah wudu, setelah buang hajat beliau biasanya akan berwudu. Setelah itu beliau akan sholat. Kalau bertepatan dengan sholat fardu ya sholat nanti sholat. Kalau enggak beliau akan sholat sunnah. Kalau tempat yang terbuka beliau akan pakai tombak itu untuk sutroh beliau. Ini hadis yang ketiga.
Nah, hadis yang keempat, Anil Mughirati ibni Syu'bah, dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu bersabda kepadaku, khudhil idawata. Wahai Mughirah, ambilkanlah idawah. Idawah itu tadi wadah yang berisi air. Kemudian fantolako, maka Rasulullah bergerak pergi, hatta tawara'ani, sampai beliau menjauh dariku. Faqadha hajatahu, maka kemudian hatta tawara'ani, beliau pergi menjauh sampai tidak kelihatan, baik di balik pohon atau di di balik tempat yang tidak terlihat oleh siapapun, ya. Faqadha hajatahu, kemudian beliau membuang hajat di situ, ya. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaq alaih, ya. Kita tidak membayangkan situasi zaman itu seperti zaman sekarang, ya. Zaman dulu situasinya tidak seperti zaman sekarang, tapi Rasulullah SAW itu kalau buang hajat beliau selalu mencari tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Ini hadis ini menjadi dalil, ya, disunnahkannya kita menjauh dan mencari tempat yang terhalang dari manusia lain kalau kita mau buang hajat. Tujuannya apa? Li'alla tura auratuhu, agar tidak terlihat auratnya, au yusma'a sautuhu, atau terdengar suaranya, au tusamma raihatuhu, atau tercium baunya. Ya, tapi kalau sekarang kita sudah ada ruangan khusus untuk buang hajat, ya udah masuk ke dalam situ, sudah aman, ya, tidak harus menjauh. Ini, ya, hadis yang keempat. Mungkin ini sudah jelas, ya. Nah, hadis yang kelima, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul la'inaini. Ya. Jauhilah dari kalian la'inain. La'inain itu bisa dimaknai dua hal yang bisa mendatangkan laknat. Apa itu? Alladzi yatakhalla fi thariqin nas, yaitu orang yang buang hajat di jalan-jalan yang biasa dilalui manusia. Au fi dhillihim, atau tempat-tempat yang biasa digunakan untuk bernaung oleh manusia. Jadi kalau orang buang hajat di tempat yang biasa dipakai orang untuk lalu lalang, atau dipakai tempat sebagai berteduh, itu disebut dengan la'inain atau la'anin atau la'anaini. Dalam beberapa riwayat ada yang menyebutkan la'anaini atau la'inaini. Itu karena apa? Karena itu perbuatan yang mendatangkan laknat. Kalau kita buang air atau buang hajat, baik besar atau kecil, ya, di tempat yang biasa jadi tempat berkumpulnya manusia, itu biasanya orang yang datang setelahnya pasti akan mengumpat-umpat, akan melaknat kepada orang yang melakukan itu. Makanya disebutkan ittaqu al-la'inaini atau al-la'anaini. Hindarilah oleh kalian, ya, takutlah kalian kepada dua hal yang bisa mendatangkan laknat, yaitu kalau orang yang membuang hajatnya di jalan yang dilalui manusia atau tempat berteduhnya manusia. Ini karena itu akan mengganggu kenyamanan publik, ya. Ini rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Hadis yang keenam, ya. Zada Abu Dawud an Mu'adzin. Dalam riwayat Abu Dawud, ya, yang bersumber dari sahabat Mu'adz bin Jabal, disebutkan tambahan wal mawaridi. Al mawarid itu satu tempat yang biasa didatangi manusia untuk mengambil air. Itu juga dilarang kita untuk buang hajat di situ, karena itu tempat publik. Wali Ahmada an Ibni Abbasin, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber hadisnya dari Ibnu Abbas, itu ada kalimat au naqimain atau tempat tergenangnya air. Ini juga dilarang kita untuk buang hajat di situ. Wa fihi ma dha'fun. Tetapi dalam hadis yang disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dan Imam Ahmad itu dua-duanya ada kelemahan di dalam riwayatnya. Ini. Wa akhraja at-Tabrani an-nahya, dan At-Tabrani, Imam Tabrani mengeluarkan hadis yang lain
yang hadisnya itu berisi an-nahya, larangan ya untuk buang air ya, antahtil asjaril musmirati, di bawah pohon-pohon yang berbuah, wa dhaffatin nahril jari, dan juga di pinggiran sungai yang mengalir. Min hadithi Ibni Umar, yaitu dari satu hadis yang diriwayatkan atau bersumber dari Ibnu Umar bisanadin dhaifin, dengan juga sanad yang lemah juga. Ya, ini ada 4 hadis yang terkait dengan tempat-tempat yang Rasulullah SAW melarang kita untuk buang hajat di tempat itu. 1 hadis derajatnya sahih, sementara 3 hadis lainnya itu ada lemahnya, ada sisi kelemahan dalam sanadnya. Nah, dari hadis-hadis ini ya, itu diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama ya, hadis ini menjadi dalil larangan kita untuk buang hajat di berbagai tempat yang berpotensi untuk mengganggu publik, mengganggu manusia, mengganggu kebanyakan orang. Yaitu seperti tadi tempat-tempat yang sudah kita sebutkan tadi ya, baik itu di di jalan yang biasa dilalui manusia, atau di bawah pohon yang biasa dipakai berteduh oleh manusia, atau di sumber-sumber air, tempat-tempat air yang biasa dikunjungi orang, ya, atau di tempat air yang tergenang, ya. Juga di bawah pohon yang berbuah dan pinggiran sungai. Ini contoh-contoh tempat yang dimana dilarang kita untuk membuang air di situ. Tetapi ya, kemudian hadis ini tidak dipahami secara tekstual saja, bahwa hanya tempat-tempat itu saja yang dilarang. Kalau misalnya ada pohon, ya, pohonnya bukan pohon yang berbuah, bukan pohon yang berbuah, tapi pohon itu pohon yang biasa dijadikan oleh orang untuk ke situ. Entah diambil bunganya atau diambil daunnya, itu termasuk yang dilarang untuk kita buang hajat di situ. Tapi kalau kita mau buang hajat ya umpama di tempat yang tadi ya, kita dalam satu kondisi di perjalanan tidak menemukan toilet, ya cari tempat yang kira-kira kalau di balik pohon itu pohon yang memang tidak menjadi tempat biasa dikunjungi oleh manusia. Di balik rimbunan ya, semak-semak belukar itu kan jarang orang ke situ. Ya udah di situ aja nggak apa-apa. Ya ini dalam keadaan tertentu. Ya. Kenapa? Kenapa? Ya itu ya. Ini hadis yang ke-5 sampai ke-8. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Kita lanjut yang ke-9 ya. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza taghawwaqa ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhum an sahibihi." Kalaulah ada 2 orang laki-laki itu mau buang hajat, falyatawara kullu wahidin minhum an sahibihi, hendaklah masing-masing orang itu berlindung ya, dari pandangan atau menepi dari sahabatnya yang lain ya, agar tidak saling melihat. Wala yatahaddatsa, dan janganlah keduanya untuk bercakap-cakap. Fa innallaha yamqutu ala dzalika, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka atas perilaku yang seperti tadi ya. Jadi perilaku orang kalau buang hajat ya, berbarengan saling melihat, apalagi juga sambil ngobrol, fa innallaha yamqutu dzalika ala dzalika, Allah itu murka ya, marah terhadap perilaku yang seperti itu. Rawahu wa sahahu Ibnu Sakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sakan ya, dan beliau mengatakan sahih. Wa Ibnul Qattan, dan juga Ibnul Qattan, wa huwa ma'lul, tapi menurut Ibnu Hajar hadis ini hadis yang ma'lul, hadis yang ada ilahnya, hadis yang lemah. Sekali lagi tidak kita bahas, di sini disebutkan ada 3 sebab mengapa hadis ini disebut sebagai hadis yang maklul, yang lemah, ada cacatnya, tapi tidak kita bahas ya. Nah, hadis ini oleh para ulama menjadi dalil ya, kewajiban bagi kita untuk berlindung ya,
mengambil penutup atau mengambil tabir dan kewajiban untuk tidak bercakap-cakap dengan orang lain ketika kita sedang buang hajat. Ini mengapa dikatakan itu wajib atau haram dilakukan? Karena tadi disebutkan wallahu yamqutu ala dzalika atau fa innallaha yamqutu ala dzalika, karena Allah benci murka terhadap perilaku tadi. Jadi kalau sampai disebutkan Allah benci murka terhadap satu hal, itu pasti satu hal yang besar. Makanya hal itu oleh sebagian ulama dikatakan adalah kita wajib atau haram hukumnya kita melakukan yang dua hal tadi, ya. Berbuang hajat bersama dengan orang lain pada satu tempat sehingga satu orang dengan lainnya saling melihat auratnya, dan apalagi sambil bercakap-cakap, itu dilarang, haram hukumnya. Tetapi ya, sebagian ulama yang lain itu membawa kesimpulan dari hadis tadi hanya kepada makruh saja. Mengapa mereka membawanya kepada makruh saja? Itu tadi karena hadisnya hadis maklul, hadis yang ada cacatnya, hadis lemah. Seperti yang kami sebut di awal tadi, kalau ada hadis-hadisnya hadis lemah, meskipun isinya itu larangan yang tegas, tapi karena keabsahan hadis itu tidak terverifikasi dengan pasti, maka isinya pun, muatannya pun tidak bisa dibawa kepada satu muatan yang benar-benar pasti. Sehingga larangannya dibawa kepada makruh tanzih atau hanya sebatas anjuran saja. Ini, jadi mayoritas ulama berpendapat larangan tadi ya, itu sebatas makruh saja. Ya, ini. Jadi kita tidak boleh buang hajat di tempat di mana tempat itu bisa memungkinkan kita saling lihat aurat masing-masing. Ya, meskipun gitu sama-sama laki-laki dengan laki-laki yang lain, itu melihat aurat nggak boleh. Ya. Yang boleh melihat aurat itu hanya suami istri saja. Ya, ini. Lakin idza wujida hajatun lil kalami fala ba'sa. Ya. Tetapi kalau ada kebutuhan untuk berbicara, itu maka dibolehkan. Bal qad yakunu wajiban. Kadang-kadang berbicara saat buang hajat itu diwajibkan. Kasusnya seperti apa? Ini kalau dalam kitab ini disebutkan kairsyadi a'ma, ya. Seperti ketika kita melihat ada orang buta. Kita lagi buang hajat nih. Jalan buang hajatnya itu di tempat terbuka. Tadi pas safar masuk ke satu tempat ya, mau buang hajat, tiba-tiba ada orang buta. Mungkin dia mau cari itu juga, cari toilet cari buang hajat juga. Di situ depan dia ada lubang atau ada batu yang mungkin bisa membahayakan dia kalau dia terus. Nah, seperti ini itu wajib hukumnya si orang yang buang hajat ini ngomong, berbicara ya. Memberitahukan kepada orang buta tadi mengenai bahaya yang bisa menimpa dia kalau dia lanjut perjalanan. Misalnya entah untuk disuruh untuk minggir, disuruh untuk berhenti atau yang lainnya. Nah, dalam kasus seperti ini kalau ada keperluan kita untuk bicara, maka dibolehkan berbicara saat kita buang hajat. Atau misalnya lihat ada kalajengking atau ular mau nyerang seseorang, orangnya nggak lihat. Kalau nggak kita kasih tahu dengan berbicara itu, maka dibolehkan seperti ini. Ini. Ya, sekali lagi hadis yang ke-9 ini berisi larangan bagi kita untuk buang hajat di tempat yang memungkinkan bagi kita untuk saling melihat aurat dengan orang yang lain. Dan juga larangan bagi kita untuk berbincang-bincang saat kita buang hajat. Ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Ya. Nanti ada Pak. Ada ya. Kita lanjut ya sambil nunggu 15 menit setelah syuruk ya. Nanti ada ya. Ini kita baca hadis yang ke-10 ya. Yang gufron katanya ada hadisnya nanti yang berikutnya ya. Ada yang lain kalau ada yang bertanya? Iya. Kalau di kali-kali atau sungai banyak jamban-jamban gitu kan, dari ujung ke ujung kan sampai ke sana penuh. Itu gimana? Ini fenomena di Indonesia gitu. Iya. Ya, itu sebenarnya tidak boleh ya. Sebenarnya tidak boleh ya. Karena apa? Karena itu mengganggu orang yang ada di hilir sana ya. Di hilir ya.
Cuma itu sudah menjadi tradisi dan bahkan itu juga secara kesehatan kan juga nggak boleh. Kemarin itu di Depok itu kan ngeluarin itu survei sanitasi itu. Apakah sudah punya jamban punya toilet di masing-masing rumah gitu ya. Memang harusnya begitu. Jadi sebenarnya dilarang. Jadi kita buang air di satu tempat yang itu bisa mengganggu orang lain itu nggak boleh. Jadi intinya kan Islam itu senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk berperilaku, beraktivitas dengan hal-hal yang tidak menyebabkan gangguan kepada orang lain. Itu asalnya begitu, prinsip dasarnya begitu. Jadi kalau kita melakukan satu perilaku, satu aktivitas, satu perbuatan yang bisa mengganggu, membahayakan orang lain, itu pada dasarnya dilarang. Seperti kita di kampung saya juga begitu. Buang air itu di depan. Nanti di belakang ada orang nyuci piring, nyuci baju, mandi, itu kan ya mengganggu. Itu enggak sebenarnya enggak boleh ya. Ya, kalau enggak tahu ya gimana lagi. Ya, itu. Ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kebiasaan saya tadi, saya agak risih setelah menggunakan tisu tersebut. Kemudian saya tanya ke saya, kan kita mau sholat, apa kelanjutannya lagi setelah kita menggunakan tisu itu? Atau kalau lanjut sholat, sementara nanti saya risih dan kurang yakin seperti itu. Ya. Begitu bisa. Ya. Yang pertama, ya. Membersihkan atau istinja itu bisa dengan air, bisa dengan benda lain selain air. Nanti ada juga hadis-hadisnya ya. Bahkan tadi yang dengan air saja itu para ulama ada yang menyatakan makruh. Jadi harus didahului dengan yang bukan air atau cukup dengan yang bukan air, batu misalnya atau kayu atau tisu atau yang lainnya. Tapi jumhur ulama dan itu yang rajih bahwa boleh-boleh saja ya, membersihkan itu dengan air. Jadi kalau kita selama ini beristinja, membersihkan diri dari buang hadas tadi, ya, dari najis yang kita buang tadi itu dengan air saja, itu boleh, ya, boleh. Dan kalau selama ini kita pakai itu dan sreknya dengan itu, kemudian tidak ada air, adanya hal lain selain air, maka itu juga boleh. Karena nanti ada hadis-hadisnya, Rasulullah itu biasa membersihkan diri dengan batu. Ya, istinja dengan batu. Nah, sekarang itu ada seperti ini tisu ya. Yang ini juga bisa mewakili kita untuk membersihkan diri dari istinja untuk istinja tadi. Ya. Tetapi perhatikan ya, jangan gunakan tisu basah. Ya, justru menggunakan tisu basah banyak ulama yang mengatakan itu tidak boleh. Meskipun ada yang membolehkan. Mengapa? Karena kalau tisu basah itu justru bisa menebarkan najisnya. Karena dia cair, ada cairannya. Dia justru bisa menyebabkan hadis itu melebar ke tempat lain. Ya, jadi sekali lagi gunakanlah tisu kering. Kalaupun ada tisu basah, dia disertai dengan yang kering-kering dulu. Ya. Karena apa? Karena kalau tisu basah itu justru bisa memperlebar wilayah yang kena najis itu. Gunakanlah tisu kering ya. Dan nanti ada juga pembahasannya, kalau kita menggunakan batu itu Rasulullah melarang kita berbersih atau beristinja. Jadi membersihkan diri dari najis yang kita buang itu namanya istinja. Itu dengan batu yang kurang dari 3 batu. Jadi kalau kita membersihkan diri dengan benda kering itu harus minimal 3 kali. Jadi kalau tisunya 1, usahakan dibuat kita setidaknya bisa 3 kali mengusapnya. Minimal ya. Jadi misalnya satu tisu ini ya. Kalau kita pipis ya, berarti kita
lipat-lipat dulu misalnya gitu ya. Nanti yang pertama ujung ya kita bersihkan biar nyerap air. Kemudian gunakan yang tengah misalnya, ini jangan sampai nempel juga ke badan kita untuk membersihkan lagi. Kemudian yang ketiga, nah itu bersihnya sempurna. Atau sama yang buang air besar nih maaf ya, itu ya juga kalau bisa gunakan lebih dari minimal 3 ya, gunakan minimal 3 kali proses pembersihan. Karena memang ada hadisnya Rasulullah melarang kita untuk menggunakan batu itu kurang dari 3. Meskipun nanti ada perbedaan pendapat ya, ada sebagian ulama yang menyatakan boleh berapapun selama dipastikan itu bersih. Tapi kalau kita mau lebih aman sesuai dengan hadis Nabi tadi, itu kita minimal dengan 3 kali proses pembersihan. Kalaupun batunya 1, itu misalnya batunya begini ya, bentuknya bentuk persegi 4 itu ya, ini maaf ya sekali lagi ya, ini hanya biar jelas ya. Itu pertama colek yang pertama itu pakai sudut yang satunya, dipakai sudut berikutnya colek lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga colek lagi gitu ya. Jadi itu untuk memastikan bahwasanya apa yang kita bersihkan itu bersih. Ya, itu. Nanti kalau mengenai hadis yang doa setelah keluar dari toilet itu ada hadis yang ke-14. Nanti insyaallah akan kita bahas pada kesempatannya ya. Itu. Jelas enggak, Pak? Ya. Ada yang lain? Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Jelas semuanya ya? Ya, ini kita lanjut atau selesaikan, Pak? Selesai ya karena sudah syuruk ya dan sudah lebih dari 10 menit ya. Ya, kita insyaallah cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah itu adalah karena keterbatasan dan kebodohan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.